Fiona Mesya Hafila dari Program Studi Manajemen Agribisnis Angkatan 57 dengan NIM J03 10 20 10 36. Dalam video kali ini saya akan membahas kurang lebih 20 pembahasan tentang coronavirus atau COVID-19. Pasti kalian udah familiar banget kan dengan nama COVID-19 itu. Nah, ini aku akan menjelaskan dulu tentang apa itu COVID-19. Jadi, coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau biasa disebut MERS dan sindrom pernafasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome yang biasa disebut SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau biasa disebut SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit Corona Disease 2019 atau yang biasa disebut COVID-19. Nah, kemudian apakah COVID-19 sama seperti SARS? COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya berbeda jenis virusnya saja. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS 9,6% lebih tinggi dibanding COVID-19, yang angka kematiannya itu kurang dari 5%. Walaupun jumlah kasus COVID-19 lebih banyak dibanding SARS, COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibandingkan SARS. Nah, apa saja sih gejala COVID-19 ini? Nah, yang paling umum, gejala umumnya itu berupa demam, kurang lebih 38 derajat Celcius, kemudian batuk kering, sesak nafas, dan jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau negara yang terkena COVID, atau pernah merawat atau kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan diagnosisnya. Waktu yang diperlukan sejak tertular atau terinfeksi hingga muncul gejala disebut masa inkubasi. Saat ini masa inkubasi COVID-19 diperkirakan antara 1 sampai 14 hari. Dan perkiraan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perkembangan kasus. Nah, yang selanjutnya nih, banyak banget pertanyaan seberapa bahayanya sih COVID-19 ini? Seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah disertai pneumonia atau kesulitan bernafas yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah, sekitar 3%, namun bagi orang yang berusia lanjut dan orang-orang yang kondisi medisnya sudah ada sebelumnya, seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung, mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik dan angka kesembuhan akan terus meningkat. Lalu, bagaimana sih seseorang itu bisa terinfeksi COVID-19? Dari mana asalnya?
seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk dan bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya, kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang yang sakit. Sampai saat ini, para ahli masih belum melakukan penyelidikan untuk menentukan sumber virus, jenis paparan, dan cara penularannya. Apakah COVID-19 dapat ditularkan dari orang yang tidak bergejala sakit? Cara penularan utama penyakit ini adalah melalui tetesan kecil atau droplet yang dikeluarkan pada saat seseorang batuk atau bersin. Saat ini WHO menilai bahwa risiko penularan dari seseorang yang tidak bergejala COVID-19 sama sekali sangat kecil kemungkinannya. Namun, banyak orang yang teridentifikasi COVID-19 hanya mengalami gejala ringan seperti batuk ringan atau tidak mengeluh sakit yang mungkin terjadi pada tahap awal penyakit. Sampai saat ini, para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan periode penularan atau masa inkubasi COVID-19. Nah, masih banyak juga nih yang bingung, virus 19 ini bisa ditularkan melalui udara atau enggak sih? Jawabannya tidak. Hingga saat ini, penelitian menyebutkan bahwa virus penyebab COVID-19 ditularkan melalui kontak dengan tetesan kecil droplet dari saluran pernapasan. Jadi jangan khawatir ya teman-teman. Selanjutnya, bisa nggak sih manusia terinfeksi COVID-19 dari hewan? COVID-19 disebabkan oleh salah satu jenis virus dari keluarga besar coronavirus yang umumnya ditemukan pada hewan. Sampai saat ini, sumber hewan penular COVID-19 belum diketahui. Para ahli terus menyelidiki berbagai kemungkinan jenis hewan penularannya. Nah, sampai saat ini belum ditemukan bukti bahwa hewan peliharaan seperti anjing atau kucing dapat terinfeksi virus COVID-19. Namun, akan jauh lebih baik untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air setelah kontak dengan hewan peliharaan kita. Kebiasaan ini dapat melindungi kita semua terhadap berbagai bakteri umum seperti E. coli dan Salmonella yang dapat berpindah antara hewan peliharaan dan manusia. Berapa lama virus ini bertahan di permukaan benda? Sampai saat ini belum diketahui dengan pasti berapa lama COVID-19 mampu bertahan di permukaan suatu benda. Meskipun studi awal menunjukkan bahwa COVID-19 dapat bertahan hingga beberapa jam, tergantung jenis permukaan, suhu, atau kelembapan lingkungan. Namun disinfektan sederhana dapat membunuh virus ini loh, sehingga tidak mungkin menginfeksi orang lagi. Dan membiasakan cuci tangan dengan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol, serta hindari menyentuh mata, mulut, atau hidung. Banyak juga yang masih bingung, vaksin COVID-19 ini udah ditemuin atau belum sih? Jadi, vaksin untuk mencegah infeksi COVID-19 sedang dalam tahap pengembangan atau uji coba. Nah, untuk antibiotik bisa nggak sih mencegah atau mengobati COVID-19? Jawabannya adalah tidak, karena antibiotik hanya bekerja untuk melawan bakteri, bukan virus. Karena COVID-19 disebabkan oleh virus, maka antibiotik tidak bisa digunakan sebagai sarana pencegahan atau pengobatan COVID-19. Namun, jika Anda dirawat di rumah sakit dan didiagnosis COVID-19, Anda mungkin akan diberikan antibiotik karena seringkali terjadi infeksi sekunder yang disebabkan oleh bakteri. Selanjutnya, siapa saja sih yang beresiko terinfeksi COVID-19? Orang yang tinggal atau berpergian di daerah di mana virus COVID-19 bersirkulasi sangat mungkin berisiko terinfeksi. Mereka yang terinfeksi
terinfeksi adalah orang-orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala melakukan perjalanan dari negara terjangkit atau yang kontak erat seperti anggota keluarganya, rekan kerja, atau tenaga medis yang merawat pasien sebelum mereka tahu pasien tersebut terinfeksi COVID-19. Petugas kesehatan yang merawat pasien yang terinfeksi COVID-19 berisiko lebih tinggi dan harus konsisten melindungi diri mereka sendiri dengan prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi yang ketat. Tidak ada batasan usia orang-orang dapat terinfeksi coronavirus ini. Namun, orang yang lebih tua dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti asma, diabetes, penyakit jantung, atau tekanan darah tinggi tampaknya lebih rentan untuk menderita sakit parah. Kemudian, bagaimana sih caranya membedakan antara sakit akibat infeksi COVID-19 dengan influenza biasa? Orang yang terinfeksi COVID-19 dan influenza akan mengalami gejala infeksi saluran pernafasan yang sama, seperti demam, batuk, dan pilek. Walaupun gejalanya sama, tapi penyebab virusnya berbeda-beda, sehingga kita sulit mengidentifikasi masing-masing penyakit tersebut. Pemeriksaan medis yang akurat disertai rujukan pemeriksaan laboratorium sangat diperlukan untuk mengonfirmasi apakah seseorang terinfeksi COVID-19 atau tidak. Bagi setiap orang yang menderita demam, batuk, dan sulit bernapas, sangat direkomendasikan untuk segera mencari pengobatan dan memberitahukan petugas kesehatan jika mereka telah melakukan perjalanan dari wilayah terjangkit dalam 14 hari sebelum muncul gejala. Dan selanjutnya, di tengah pandemi ini, kita pasti makin sering dong belanja online. Lalu, pertanyaannya, aman nggak sih jika kita menerima paket barang dari Cina atau negara lain yang melaporkan virus ini? Ya aman dong, orang yang menerima paket tidak berisiko tertular COVID-19. Dari pengalaman dengan coronavirus lain, kita tahu bahwa jenis virus ini tidak bertahan lama pada benda mati, seperti surat atau paket. Nah, ini adalah part yang paling penting, yaitu bagaimana sih kita menjaga diri kita atau mencegah diri kita dari penularan virus corona. Berikut adalah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah tertularnya virus ini adalah: yang pertama, menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Kemudian yang kedua, ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut kalian dengan tisu atau lengan atas bagian dalam. Kemudian yang ketiga, hindari kontak dengan orang lain atau berpergian ke tempat umum. Yang keempat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Kelima, gunakan masker penutup mulut dan hidung ketika Anda sakit atau berada di tempat umum. Yang keenam, buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cucilah tangan kalian. Kemudian yang ketujuh, menunda perjalanan ke daerah atau negara di mana virus ini ditemukan. Yang kedelapan, hindari berpergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat. Nah, kemudian yang terakhir, selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 ini dari sumber resmi dan akurat. Seberapa penting sih menggunakan masker itu? Kenapa harus selalu menggunakan masker? Pemakaian masker hanya bagi orang yang memiliki gejala infeksi pernafasan seperti batuk atau bersin, dicurigai infeksi COVID-19 dengan gejala ringan, mereka yang merawat orang yang bergejala seperti demam dan batuk, dan para petugas kesehatan. Cara yang paling efektif untuk melindungi diri dari orang lain agar tidak terkena penularan COVID-19 adalah dengan mencuci tangan secara teratur, tutup mulut saat batuk, dan jaga jarak minimal 1,5 meter dari orang yang bersin dan batuk.